Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Jasmine sebagai mediator. Dalam kasus ini terjadi sengketa merek antara pemilik Fulana V dengan pihak yang menggunakan merek Fulana F yang menggunakan kemiripan antara kedua belah pihaknya. Sengketa ini kemungkinan besar timbul karena adanya kemiripan antara kedua merek tersebut, baik dalam pengucapan, penulisan maupun kesan secara keseluruhan, yang berpotensi menimbulkan kebingungan di mata konsumen. Saya Yesa Nabila Putri, di sini berperan sebagai Ibu Baby Mariati, yaitu Kasubdit Sengketa dan Mediasi yang dikirim dari DJKI sebagai fasilitator dan juga saksi proses mediasi kali ini. Saya Virginia Melano, berperan sebagai Ibu Ninda dari pihak Fulana dengan huruf F. Perkenalkan, nama saya Jenny Chandra Arifah sebagai Ibu Ratna, pemilik Fulana dengan huruf awal V. Baik, perkenalkan, nama saya M. Ramdan Libohongi, saya sebagai Pak Aryo, saya selaku kuasa hukum dari Ibu Ratna. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih ya sudah hadir dalam sesi mediasi hari ini. Saya sebagai mediator, saya Ivi yang ditunjuk untuk sengketa merek antara Fulana dan Fulana. Di samping saya ada Ibu Baby Mariati, Kasubdit Sengketa dan Mediasi dari DJKI yang turut hadir sebagai fasilitator dan saksi proses mediasi ini. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Ivi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Ibu Baby yang seperti apa yang udah dijelasin tadi sebelumnya sama Bu Ivi, mediator kita. Nah, saya ini dari DJKI itu sangat amat berharap kalau mediasi ini nantinya bisa berjalan lancar dan akhirnya kita bisa mencapai kesepakatan yang win-win solution lah, yang bisa menguntungkan semua pihak, baik pihak Ibu Ratna dan juga pihak Ibu siapa di sini? Ibu Ninda. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian. Perlu saya sampaikan kembali bahwa mediasi ini bersifat sukarela, rahasia dan imparsial. Artinya segala yang kita bicarakan di sini tidak akan disebarluaskan, dan saya sebagai mediator akan bersikap netral, tidak memihak siapapun, dan tujuan kita adalah mencari titik temu dan solusi terbaik yang bisa diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus melalui jalur litigasi yang berupa. Oke, proses mediasi ini akan dimulai dengan masing-masing pihak menyampaikan duduk perkara dan harapan solusinya. Setelah itu kita akan coba mengidentifikasi isu-isu utama, dan jika perlu saya akan melakukan sesi kaukus atau pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak. Apakah ada pertanyaan sejauh ini mengenai prosesnya? Oke, baik, jika tidak ada, untuk memulai mari kita dengarkan terlebih dahulu dari pihak Fulana, Ibu Ninda. Silakan Ibu ceritakan secara singkat duduk perkara dari sudut pandang Anda. Baik, terima kasih Ibu Ivi. Jadi kasus ini tuh bermula ketika saya mendaftarkan merek Fulana ya, dimana buat produk fashion muslimah saya sendiri yang saya kembangin dari sejak tahun 2018. Nah, merek ini emang udah saya gunakan secara insentif, dimana bahkan udah punya lah pasar sendiri, dan saya juga udah punya banyak pelanggan setia gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba saya tuh dapat informasi kalau misalkan ada merek Fulana yang terdaftar lebih dahulu untuk produk yang mirip, yaitu fashion muslimah juga kan kayak produk saya. Nah, padahal secara etimologi ya merek Fulana itu kan saya ambil dari nama nenek saya sendiri loh, dari nenek kandung, bukan mengadaptasi dari merek lain. Nah, saya tuh merasa dirugikan banget Bu, kayak karena kemiripan ini tuh jadi ngebingungin lah di pasar-pasar, kayak kenapa kok tiba-tiba jadi ada dua merek gitu kan. Pelanggan setia saya tuh kebanyakan jadi banyak yang salah beli produk itu Bu. Terus reputasi merek kami ini juga bisa tercemar kan kalau misalkan kualitas produk Fulana ini udah sesuai ekspektasi orang-orang lah yang udah beli. Jadi kami tuh pengen Fulana itu nggak lagi Fulana, pihak Fulana yaitu Ibu Ratna nggak gunain lagi merek tersebut, atau seenggaknya itu ada perbedaan lah yang bisa mencegah kebingungan dari para konsumen itu. Jadi Ibu maunya mencegah kebingungan dari para konsumen ya? Iya, betul. Baik Bu Ninda, saya memahami kekhawatiran Anda. Sekarang coba kita dengarkan dari pihak Fulana, Ibu Ratna dan Pak Aryo, silakan. Terima kasih Bu Ivi. Kami dari pihak Fulana
tentu saja memahami kekhawatiran Ibu Ninda, namun perlu kami tegaskan bahwa merek Fulana ini sudah terdaftar sejak tahun 2016. Jauh sebelum Fulana dari pihak Ibu Ninda ini yang memakai huruf F terdaftar, klien kami Ibu Ratna telah berinvestasi besar dalam membangun merek ini, mulai dari produksi, promosi hingga distribusi. Nama Fulana sendiri juga memiliki filosofi yang kuat bagi klien kami, bukan sekedar menjiplak. Benar banget Bu. Jadi merek ini kan sudah menjadi bagian dari identitas bisnis kami. Jadi kami bahkan sudah memiliki beberapa cabang di Indonesia. Dan kebingungan konsumen tuh walaupun ada mungkin terjadi karena kebetulan, bukan karena niat kami untuk meniru. Lagi pula kami kan sudah lebih dulu ada di pasar kan. Jadi ada tambahan juga dari saya Bu, mediator. Jadi kalau secara buku, prinsip first to file ini atau first to ask memang menjadi perdebatan. Namun di Indonesia sistem pendaftaran merek kita lebih menganut first to file. Merek Fulana sudah terdaftar dan terregistrasi secara sah di DJKI. Kami juga melihat ada perbedaan yang cukup jelas antara F, ada perbedaan yang cukup jelas antara F dan V. Meskipun memang ada kemiripan vokal, kami merasa tidak ada pelanggaran merek yang kami lakukan. Harapan kami mediasi ini bisa menemukan jalan agar kedua merek bisa berdampingan atau setidaknya menemukan solusi tanpa harus mengorbankan hak merek yang sudah kami memiliki secara sah. Baik, terima kasih Pak Aryo dan Bu Ratna. Jadi dari pihak Fulana yang F merasakan ada kerugian dan kebingungan konsumen karena kemiripan, serta berharap Fulana tidak lagi menggunakan merek tersebut atau ada perubahan. Sementara dari pihak Fulana menegaskan dua merek mereka terdaftar terlebih dahulu, memiliki legitimasi dan berharap bisa menemukan solusi agar kedua merek bisa berdampingan. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan dari dua belah pihak sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya? Baik, jika tidak ada, saya ada beberapa isu utama di sini. Pertama, isu kemiripan merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen. Kedua, isu prioritas pendaftaran first to file versus prioritas penggunaan first to use. Dan ketiga, tentu saja masalah kerugian yang diklaim oleh pihak Fulana. Ibu Ninda, Anda menyebutkan bahwa ada kerugian yang signifikan. Bisakah Anda jelaskan lebih detail mengenai jenis kerugian tersebut? Apakah ada data konkret, misalnya kayak penurunan omset atau pengaduan pelanggan terkait salah beli? Ada Bu, tentu aja kerugian udah pasti ada kan dari pihak kami. Nah, kami ini sering banget menerima pesanan dari pelanggan yang menanyakan apakah kami itu bukan cabang baru di daerah tertentu, padahal itu toko milik Fulana. Beberapa kali juga dari guru yang ditujukan tuh ke toko kami, padahal produknya itu bukan dari Fulana sendiri. Nah, ini tuh tentu saja merusak citra produk kami ya Bu, dimana kalau misalkan untuk data omset ya memang sulit secara langsung mengaitkan penurunan dengan masalah ini. Tapi tentu aja ada biaya yang kami keluarkan untuk mengedukasi para pelanggan kami itu agar nggak salah toko lagi. Bahkan kami ini sampai mengubah desain desain label sama kemasan kami buat membedain, yang tentunya itu memakan biaya produksi tambahan. Oh, saya mengerti. Jadi lebih ke arah kerugian reputasi dan biaya adaptasi ya? Betul sekali Bu, dan ini tuh berulang terus-menerus, jadi banyak uang yang kami keluarkan. Baik, sekarang Pak Aryo, Bu Ratna, bagaimana tanggapan Anda mengenai potensi kebingungan konsumen dan klaim kerugian ini? Apakah ada data dari pihak Fulana yang menunjukkan tidak adanya kebingungan atau justru ada kenaikan penjualan karena efek kemiripan ini? Boleh jelaskan? Baik, dari sisi kami Bu, kami belum pernah menerima keluhan langsung dari konsumen terkait salah beli atau kebingungan. Pasar kami ini sudah cukup solid mengenai klaim kerugian Ibu Ninda. Kami rasa itu perlu dibuktikan lebih lanjut. Setiap pelaku usaha pasti berinvestasi untuk promosi dan membangun mereknya.
Jika ada kemiripan, itu bisa saja terjadi secara tidak sengaja. Namun kami punya bukti pendaftaran merek yang sah jika memang ada kerugian reputasi. Itu lebih kepada masalah branding masing-masing sih, bukan serta merta karena merek kami. Ya, dan juga pada dasarnya kami kan juga sudah berupaya maksimal untuk membuat merek kami dikenal dengan identitasnya sendiri. Promosi kami juga gencar banget, dan fokusnya juga pada keunikan-keunikan yang ada dalam produk kami sih. Oke, jadi ada perbedaan pandangan di sini mengenai dampak kemiripan Ibu Winda. Apakah Anda pernah mencoba menghubungi pihak Fulana sebelum menempuh jalur mediasi ini untuk mencari solusi? Sejujurnya ya Bu, kami tuh sempat cari informasi, tapi emang belum ada komunikasi formal yang kami lakuin. Jadi kami tuh langsung berkonsultasi sama kuasa hukum dan diarahkan ke jalur mediasi ini. Karena kami ini ingin penyelesaian yang resmi dan mengikat. Oke, baik. Kalau Pak Aryo, Ibu Ratna, jika melihat situasi ini, apakah ada opsi yang bisa Anda tawarkan kepada Ibu Winda, misalnya terkait dengan logo, tagline, atau penggunaan kelas barang atau jasa yang lebih spesifik untuk mengurangi potensi penipuan? Begini Bu, kami tentu terbuka untuk mencari jalan tengah. Merek Fulana memang sudah melekat, tapi jika memang ada kekhawatiran yang valid dari pihak Fulana, mungkin kita bisa diskusikan opsi seperti penambahan unsur grafis atau warna yang sangat menggerakkan logo tersebut, atau pembatasan penggunaan merek pada subkelas barang tertentu, atau mungkin pihak Fulana bisa menambahkan elemen lain pada mereknya agar lebih mudah dibedakan oleh konsumen. Kami juga punya hak atas merek yang sudah terdaftar. Seperti itu. Pada intinya kami secara pribadi ingin fokus pada bisnis kami kan Bu, bukan pada sengketa ini terus menerus kan. Jadi jika ada cara untuk berdamai, ya kami akan sangat terbuka gitu. Baik. Ibu Linda, bagaimana tanggapan Anda terhadap tawaran Pak Aryo dan Ibu Ratna? Apakah penambahan elemen grafis atau pembatasan subkelas cukup untuk Anda, ataukah Anda ada usulan lainnya? Sebenarnya ya keinginan utama dari pihak kami adalah agar nggak ada gitu kemiripan sama sekali. Merek Fulana udah cukup kuat dengan namanya sendiri. Jadi jika harus ada penambahan itu berarti kan kami harus melakukan perubahan besar pada branding yang sudah ada, dan itu perlu biaya lagi kan, dan biayanya juga butuh yang besar kan. Terus apakah nggak mungkin pihak Fulana aja yang mengganti mereknya saja Bu? Dimana mendingan potensi kerugian kami kan berkelanjutan. Maaf Bu, saya ada kaget juga ini. Usulan penggantian merek dari Bu Linda secara total bagi klien kami jelas tidak mungkin. Jadi itu sama aja menghancurkan seluruh investasi kami dan kerja keras yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Jadi merek kami ini sah dan terdaftar. Kami tidak bisa menerima opsi itu. Oke, baik. Saya memahami posisi kedua belah pihak. Ibu Linda, saya mengerti Anda untuk tidak ada kemiripan sama sekali. Namun, seperti yang disampaikan oleh Pak Aryo, pengganti merek secara total bagi pihak Fulana akan menjadi beban yang sangat besar dan mungkin tidak realistis dengan status pendaftaran merek mereka. Oke, mari kita coba berpikir secara out of the box ya. Ibu dari pihak BJKI mungkin ada pandangan terkait kasus seperti ini dan potensi solusi seperti apa? Ya, sebelumnya terima kasih Bu Ivi atas kesempatannya. Mungkin saya di sini ingin izin untuk masuk ya, untuk memberikan mungkin sedikit masukan tentang sengketa kali ini berdasarkan pengalaman-pengalaman. Seperti yang saya tahu ya, kita juga tahu dalam banyak kasus sengketa merek dengan kemiripan yang terjadi antara Ibu Ratna dan juga Ibu Winda ini, Fulana dan Fulana, emang sering banget sulit untuk mencapai titik temu jika salah satu pihaknya itu tetap bersikuku untuk nggak mau lah mengubah apapun. Tapi kita juga perlu ingat Pak Bu, kalau tujuan mediasi kita kali ini
itu untuk tidak lain itu untuk mencari win-win solution, itu solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, jika mungkin penggantian merek totalnya dirasa tidak mungkin untuk salah satu pihak atau kedua belah pihak, di mana masukan dari saya, jika kita pertimbangkan opsi lisensi silang untuk kelas-kelas tertentu yang sangat rawan kebingungan, atau mungkin kita bisa lakukan coexistence agreement. Itu yang bagus Ibu. Bapak dan Ibu, apakah Anda familiar dengan coexistence agreement? Ini adalah kesepakatan di mana dua belah pihak mengakui keberadaan merek masing-masing, namun dengan batasan yang jelas agar tidak menjadi tumpang tindih dan kebingungan. Nah, batasan ini bisa berupa wilayah pemasaran, target konsumen, atau bahkan subkategori produk yang sangat spesifik. Misalnya, dari pihak fulana yang V hanya untuk fashion wanita dewasa dan fulana yang F hanya untuk fashion anak-anak atau sebaliknya. Nah, gimana Ibu Dinda? Coexistence agreement ya, berarti kami berdua tuh tetap bisa menggunakan merek masing-masing kan? Iya betul Bu Dinda, namun ada syarat-syarat dan ketentuan yang sangat jelas disepakati bersama dan mengikat secara hukum ya Bu, untuk menghindari konflik di kemudian hari. Jadi izin menambahkan juga dari sudut pandang hukum, coexistence agreement ini adalah solusi yang elegan dan realistis. Ini menjaga hak merek klien kami, namun tetap membuka ruang untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai. Seperti yang Pak Arun bilang, bagaimana Bu Dinda? Apakah Anda bersedia mempertimbangkan opsi ini? Kita bisa loh mulai membahas apa saja batasan yang paling krusial bagi Anda agar kebingungan konsumen bisa diminimalisir. Kalau emang itu satu-satunya cara dan kami bisa tetap mempertahankan merek fulana tanpa harus mengubah nama, maka saya bersedia untuk mempertimbangkannya. Tapi harus ada jaminan bahwa batasan itu emang benar-benar efektif dan nggak akan merugikan kami. Kami juga ingin ada kepastian hukum, jadi jika ada kesepakatan, kami berharap ini menjadi solusi jangka panjang yang permanen. Baik, betul Bu, betul sekali. Kesepakatan mediasi yang kita buat ini akan dituangkan dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan jika disahkan oleh pengadilan. Jadi memang ada kepastian hukumnya. Oke, sebentar ya. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya kita sudah mulai menemukan titik terang ya antara kedua belah pihak. Nah, langkah selanjutnya adalah menggali lebih dalam mengenai detail dan coexistence agreement ini. Kita akan diskusikan secara spesifik. Di sini saya ada beberapa catatan. Yang pertama itu satu, kelas atau subkelas barang atau jasa yang akan dibatasi untuk masing-masing merek. Yang kedua, wilayah pemasaran jika relevan. Yang ketiga, desain logo atau tagline yang bisa ditambahkan untuk memperkuat diferensiasi. Yang keempat, mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran kesepakatan di kemudian hari. Nah, apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk melanjutkan pembahasan detail ini? Kita bisa istirahat sejenak untuk minum atau lanjut dengan fokus pada poin-poin tersebut. Saya setuju Bu. Kami juga siap. Bagus Bu, semoga aja ini bisa jadi awal yang baik untuk kita semua untuk menyelesaikan sengketa kali ini. Baik, mari kita break sebentar ya, sekitar 5 menit 10 menit. Setelah itu kita kembali membahas poin-poin detail tentang coexistence agreement ini. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah kembali. Oke, mari kita akan lanjutkan diskusi kita. Tadi kita kan sudah sepakat ya untuk membahas kemungkinan coexistence agreement ini sebagai jalan tengah. Sekarang mari kita gali lebih dalam detailnya. Kita mulai dari kelas atau subkelas barang atau jasa. Ibu Dinda, produk Anda adalah fashion muslimah. Apakah ada spesifikasi lebih lanjut dari produk Anda? Misalnya Anda fokus pada busana muslimah anak-anak, remaja, bapak-bapak, atau dewasa? Kalau kami sendiri ya Bu, fokusnya tuh busana muslimah remaja hingga dewasa muda.
Nah, dengan desain yang lebih modern dan juga casual, di mana bahannya juga tentunya yang nyaman. Nah, untuk segmen pasar kami sendiri itu dari rentang usia 18 sampai 35 tahun sendiri sih, Bu. Oh baik. Sekarang Ibu Ratna dan Pak Aryo untuk merek Fulana fokusnya di mana? Untuk produk kami sendiri juga fashion muslimah dulu. Tapi segmen pasar kami lebih ke wanita dewasa di atas 30 tahun dengan desain yang lebih elegan, formal, dan klasik untuk acara-acara khusus atau kebutuhan kantor. Dan kami juga ada lini dari mukena dan outer fancy. Betul sekali, Bu Vivi. Ada perbedaan statement dan style yang cukup signifikan antara klien kami dan Ibu Linda. Jadi ini tuh bisa menjadi dasar yang kuat untuk pembatasan subkelas dan perjanjian koeksistensi. Baik, ini menarik ya sekalian. Terlihat ada potensi pembagian segmen pasar yang bisa meminimalisir persaingan langsung dan kebingungan. Bagaimana jika kita atur bahwa merek Fulana berfokus pada busana muslimah kasual untuk remaja dan dewasa mulai dari umur 18 sampai 35 tahun, sementara Fulana berfokus pada busana muslimah elegan dan formal untuk wanita dewasa 30 tahun ke atas, termasuk mukena dan outerwear ya Pak ya. Apakah ini bisa diterima oleh kedua belah pihak? Berarti secara umum itu sejalan dengan target pasar kami saat ini ya. Tapi gimana kalau misalkan nanti pihak Fulana itu tiba-tiba menambah ke segmen remaja, atau misalkan dari pihak kami sendiri ini mau ngembangin lini produk yang lebih formal gitu, Bu? Nah, itulah esensi dari perjanjian. Jadi Ibu Linda ini perjanjian koeksistensi ini akan mendefinisikan dengan jelas batasan-batasan mana jika di kemudian hari ada keinginan untuk ekspansi ke segmen yang overlapping, maka itu harus dibicarakan dan disepakati ulang. Jadi ini tuh demi kepastian hukum kedua belah pihak. Ya, kami juga kan nggak ingin ya ada tumpang tindih di sini. Betul. Dan kami juga ingin fokus pada pasar kami yang emang sudah terbentuk kan. Betul Pak Aryo, Bu Ratna. Perjanjian ini akan memuat klausul mengenai batasan eksplisit. Jadi jika Fulana merilis produk untuk remaja itu akan menjadi pelanggaran perjanjian. Begitu juga sebaliknya Bu Linda. Apakah pembagian segmen usia dan gaya ini bisa menjadi poin pertama kesepakatan kita? Baik, untuk poin ini saya setuju. Jadi Fulana itu produk kami fokus ke remaja, dewasa, muda dengan gaya casual, serta pihak Fulana fokus ke dewasa matang dengan gaya elegan atau formal. Terus sekali kami setuju dengan pembagian segmen ini. Setuju ya. Bagus. Poin kedua adalah unsur pembeda pada logo atau tagline. Meskipun nama ada kemiripan logo, tagline sangat membantu konsumen membedakan. Ibu Linda, apakah Anda bersedia untuk menambahkan tagline spesifik pada merek Fulana Anda, atau mungkin ada elemen grafis yang bisa Anda tonjolkan lebih lagi? Kalau dari selama ini tuh logo kami itu cukup sederhana ya Bu, hanya wordmark Fulana dengan font unik, dimana mungkin kami bisa menambahkan tagline seperti Fulana Your Everyday Modesty atau Fulana for Modern Muslimah. Tapi kami sendiri itu nggak ingin mengubah logo yang udah familiar gitu lagi pasar, dimana biar nggak bingungin lah konsumen kami. Jadi hanya menambahkan tagline yang sudah saya sebutkan aja sih Bu. Itu ide yang bagus Ibu Linda. Itu bisa sangat membantu diferensiasi. Oke, gimana dengan pihak Fulana, Pak Aryo, Ibu Ratna? Apakah ada elemen visual atau tagline yang bisa lebih ditonjolkan biar bisa membedakan? Jadi kami emang sudah punya logo dengan font yang berbeda kan dengan Fulana ini, dan ada sentuhan ornamen batik di logo tersebut kan. Iya, mungkin kami bisa menonjolkan ornamen tersebut atau menggunakan tagline yang lebih menonjol dari yang sebelumnya Bu, yang menonjolkan kesan elegan kami. Misalkan ada tagline tambahan kayak Fulana elegant in every speech. Kami siap untuk memperjelas identitas visual kami. Kami bisa berkomitmen untuk tidak menggunakan gaya
font atau warna yang terlalu mirip dengan fulana dalam kemasan atau promosi kami. Oke, jadi kesepakatan kedua adalah masing-masing pihak berkomitmen untuk menggunakan tagline pembeda yang jelas dan menonjolkan elemen grafis unik pada logonya agar tidak menimbulkan kebingungan visual. Pihak Fulana akan menambahkan tagline dan Fulana akan memperkuat identitas grafisnya. Apakah ini disepakati oleh kedua belah pihak? Ya, disepakati. Disepakati. Baiklah, karena kita sudah mencapai kesepakatan prinsipil mengenai poin-poin inti perjanjian koeksisten ini, langkah selanjutnya adalah penyusunan draft perjanjian tertulis. Kami dari pihak mediator akan membantu dalam menyusun draft ini berdasarkan poin-poin yang sudah kita sepakati hari ini. Setelah draft selesai, kita akan jadwalkan pertemuan lagi untuk review dan penandatanganan ya. Oke. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ninda, Ibu Ratna, Pak Aryo atas keterbukaan dan semangat mencari solusi dalam mediasi ini, dan juga kepada Ibu Baby atas dukungan dan masukannya. Proses ini menjadi menunjukkan bahwa kita pun bisa diselesaikan dengan musyawarah yang matang. Terima kasih juga pada Ibu Ivi dan Ibu Baby. Saya merasa lega sudah ada di titik terang masalah persengketaan ini. Terima kasih juga atas bantuannya Bu Ivi. Semoga ini bisa menjadi solusi terbaik bagi kami semua nih. Prosesnya sangat membantu. Terima kasih. Sama-sama Ibu, Bapak, Ibu Ratna, Ninda, Pak Aryo, kami dari DJKI sangat amat mengapresiasi semangat kolaborasi ini. Baik, dengan demikian sesi mediasi hari ini berakhir dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak, dan tim saya nanti akan segera menghubungi Bapak dan Ibu untuk menjadwalkan review draft perjanjian. Baik, terima kasih ya kedua belah pihak. Kita bisa salam-salaman dulu ya. Betul. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu.